Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Inilah orang-orang yang mau menggunakan akal kita, orang-orang yang disebutkan oleh Allah ulil albab, yaitu orang-orang yang mau mempunyai akal, orang-orang yang mau menggunakan akal, yaitu siapa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri. Alladzina yadhkurunallah, orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah haji, rekan-rekan haji dan hajah yang saya hormati, dan semuanya mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang senantiasa dicurahkan kepada kita semuanya. Nikmat yang begitu agung, nikmat yang begitu banyak. Di antaranya adalah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, kebahagiaan, terlebih-lebih semua itu berselimutkan iman wal Islam. Semuanya itu adalah nikmat dari Allah yang wajib kita mensyukurinya. Dari banyaknya nikmat tidak mungkin kita akan bisa menghitung secara nominal berapa banyaknya. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya kita disuruh menghitung berapa banyak nikmat Allah, tentu tidak akan kuasa menghitungnya. Maka dari itu kita hanya disuruh untuk mensyukurinya. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selama hayat kita masih di kandung badan, selama hidup kita berusaha untuk senantiasa melaksanakan ajaran-ajaran, melaksanakan syariat-syariatnya, yakni dinil Islam. Dan kita harapkan dengan penuh besok mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Hadirin Bapak Ibu hajah dan haji yang saya hormati, pada tausiah pada kesempatan ini, alhamdulillah tadi waktunya 10 menit, maka izinkanlah kami sedikit akan menguraikan tentang tadabbur alam, atau dalam spanduknya tadabbur alam begitu ya. Ya, tadabbur alam dan wisata rohani. Disinilah letak wisata rohani. Jadi setelah kita berbahagia di bis, kita berbahagia sampai datang ke Masjid Shodiqin ini juga berbahagia, dan kita isi dengan mengingat akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu tadabbur alam? Tadabbur alam adalah sebagai salah satu cara
untuk lebih mengenal tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan merasakan dan hadir langsung melihat ciptaannya yang indah dan mengagumkan. Jadi saya ulangi lagi, tadabbur alam adalah sebagai salah satu cara untuk lebih mengenal tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan merasakan dan hadir secara langsung melihat ciptaannya yang indah dan mengagumkan. Kali ini kita berada di masjid ini, kita berada di alam yang begitu indahnya. Kita merasa kagum dengan bangunan yang begitu megah, alam yang begitu indah. Semuanya itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh mengingat oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat dalam sebuah ayat surat Ali Imran, ayatnya yang ke-190 menyebutkan, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Yang artinya sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Jadi kalau di sini ada liulil albab adalah bagi orang-orang yang berakal. Orang-orang yang mau menggunakan akalnya, dia akan merasakan betapa besarnya Allah, betapa kekuasaannya Allah. Ini kalau kita mau berpikir, mau liulil albab, tatkala kita hanya hidup seperti biasa-biasa saja, tidak pernah memikirkan tentang keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, berarti kita bukan manusia yang menggunakan akal kita. Kalau kita menggunakan akal, manusia yang mempunyai akal, kalau dalam bahasa kasarnya sing berutek, duweni utek berarti memikirkan akan tanda-tanda kekuasaan Allah. Setelah kita terpikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah, lalu bagaimana? Siapa orang yang punya akal itu? Liulil albab itu siapa? Di dalam ayat selanjutnya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Inilah orang-orang yang mau menggunakan akal kita. Orang-orang yang disebutkan oleh Allah ulil albab, yaitu orang-orang yang mau mempunyai akal, orang-orang yang mau menggunakan akal, yaitu siapa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri. Alladzina yadhkurunallah, orang-orang yang senantiasa mengingat Allah qiyaman, sambil berdiri. Ketika kita dalam keadaan berdiri, kita pun ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Wa qu'udan, dan ketika kita duduk di sini. Kalau di masjid jelas-jelas kita berpikir kepada Allah. Namun ketika di luar masjid, di bis dan sebagainya, kita pun di sana kita senantiasa mengingat akan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa'ala junubihim, kemudian ketika kita berbaring, kita sudah merasa lelah, kita tertidur atau tidur-tiduran, berbaring di kursi malas, di sana pun kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, memikirkan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, yaitu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi tadi. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila. Kemudian ia berkata kepada
Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhan kami, Rabbana, ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, tidaklah engkau ciptakan semuanya ini dengan sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar, maha suci engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Inilah jadi kita senantiasa kapan saja, di mana saja, senantiasa mengingat akan Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir. Dalam situasi berbahagia, dalam situasi sedih, dalam apa saja kita senantiasa tidak lepas ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memikirkan bahwa ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia. Semuanya bermanfaat. Semuanya bermanfaat. Kalau kita lihat ciptaan Allah yang berupa tumbuh-tumbuhan misalnya, semua tumbuh-tumbuhan bermanfaat. Hewan, semua hewan adalah bermanfaat bagi manusia. Walaupun termasuk nyamuk pun, itu pun bermanfaat bagi manusia. Maka dari itulah pada kesempatan yang baik ini, kesempatan yang mulia ini, mudah-mudahan kita menjadi golongan manusia yang senantiasa tafakur, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan mendapatkan ridho dan diridhoi di dalam hidup dan kehidupannya selama di dunia, dan di akhirat kelak menjadi manusia yang akan diberi ganjaran yang berupa sorga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu saja, 10 menit telah berlalu, maka mohon maaf yang setulus-tulusnya. Barangkali di dalam penyampaian saya kurang berkenan di hati para bapak dan ibu, maka kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Astaghfirullahaladzim li walakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saya. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus mudah-mudahan di dalam perjalanan wisata rohani ini, tadabbur alam ini, senantiasa mendapatkan lindungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kita selalu dilindungi, selamat dari berangkat sampai pulang menuju ke tempat pulang, dan kita senantiasa akan mendapatkan manfaat dari tadabbur alam ini. Liridhaillah wa syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa sallam radhiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khotoyana kullaha. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan narul afa 'indal hisab. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbi ij'alni muqimas shalat wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.